Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my channel di vlog daily Bia. Nah, seperti janjiku yang kemarin, kalau misalkan teman-teman yang udah nonton videoku yang kemarin, aku sempat pernah bicarain tentang hidroterapi atau aquatic terapi ya. Jadi di sini aku mau jelasin dulu yang dimaksud dengan terapi akuatik itu apa. Jadi terapi akuatik itu kayak jenis terapi yang memang dia digunakan untuk basicnya di air gitu. Jadi untuk membantu meningkatkan fungsi fisik dan kesejahteraan seseorang. Which is di sini ada anakku yang memang tadinya mau aku masukkan ke aquatic terapi yang bersertifikat, tapi karena satu dan hal lainnya sehingga aku ngobrol dulu bareng coachnya yang memang dia les renang di sana. Menurut coachnya sendiri, aquatic terapi itu dulunya dikenal dengan PRSI dan memang itu khusus terapi untuk anak-anak yang kayak ADHD atau cerebral palsy juga itu termasuk ya. Jadi dia punya kayak daya apung di air gitu. Jadi bisa bikin pasien itu bisa bergerak lebih efektif dan lebih aman juga. Nah, biasanya hidroterapi juga dia harus dilakukan di kolam yang punya air panas ya. Jadi dia tuh selain itu kan kalau terapi hidroterapi itu nggak cuma buat anak-anak ya. Kalau misalkan ada orang yang kayak pernah cedera, terus cederanya juga lumayan jadi bisa menimbulkan trauma ya. Ini bisa dilakukan hidroterapi. Jadi memang benar umumnya itu digunakan untuk metode rehab tubuh pas udah trauma. Nah, memang si hidroterapi ini juga kan berharga banget ya. Banyak pasien-pasien yang cerebral palsy juga dia memakai terapi ini. Nah, itu bisa memungkinkan otot-otot pasien itu jadi lebih rileks. Nah, tanpa memberikan tekanan yang gak semestinya gitu. Jadi secara umum memang si terapi akuatik ini biasanya punya beberapa tujuan. Kalau misalkan dia menangani pasien cerebral gitu, termasuk membantu pasien punya banyak kendali otot, jadi dia bisa ningkatin rasa pede, terus dia bisa ningkatin juga fungsi fisik dan juga bisa memperoleh banyak kemandirian gitu. Jadi seringkali hidroterapi itu ya bisa mencapai tujuan, beberapa manfaat fisik dan mental dari pasiennya juga bisa ngurangin rasa nggak nyaman gitu, terus mencegah cedera yang sudah tadi aku sebutin, terus untuk meningkatkan tonus dan kontrol otot. Jadi memang saya fokus di sini untuk konsentrasi ke babang itu hidroterapi dia untuk meningkatkan tonus dan kontrol otot. Jadi kontrol otot belakangnya itu kan dia kurang kokoh gitu, kurang kuat. Nah ini perlu dilatih. Jadi semi atlet sebetulnya, tapi kita nggak ada target, nggak kayak atlet juga. Memang dia di sana ditargetkan. Jadi kalau untuk terapi itu misalkan ya udah bolak-balik 3 lap atau misalkan kayak gimana. Nah itu menjadi target, tapi tidak untuk menjadi target akhir atau hasil akhir harus seperti itu. Yang penting otot-ototnya dia udah kuat, dia bisa beraktivitas dan dia nyaman, jadi dipakai duduk lama juga dia nyaman, enak. Nah itulah fungsi hidroterapi yang saya sedang terapkan kepada babang gitu. Nah untuk program pelatihannya juga kalau misalkan terapi itu kan ada programnya, jadi nggak seenaknya gitu. Latihan pemanasan biasanya di kolam renang tuh sekitar 10 menitan. Habis itu latihan pendampingan sama coachnya yaitu sekitar 30-40 menit. Habis itu 10 menit lagi dipakai buat latihan pendinginan. Terus biasanya juga sebelum dan sesudah sesi perawatan itu dia kayak ada laporan diri gitu untuk menilai si respon kognitifnya, terus si respon emosionalnya juga dilihat, diperhatiin. Nanti hasilnya akan disampaikan kepada orang tua. Dan selain itu kalau misalkan kita lagi proses hidroterapi itu biasanya kan 1 minggu minimal 2 kali.
Nah, dalam jangka 1 minggu itu kita nggak boleh skip gitu, nggak boleh ada yang sampai, oh izin ya karena anaknya ini, sekalipun misalkan ada izin, itu tuh dalam 1 bulan tidak lebih dari 1 kali. Jadi memang harus betul-betul di treatmentnya itu nggak boleh telat, nggak boleh ke skip dari jangka 1 sampai 3 bulan, nanti hasilnya bagaimana gitu. Terus kan suka ada kadang-kadang orang tua yang nanyain, terus kalau anak saya belum bisa berenang gimana? Jadi kalau misalkan hidroterapi itu bukan untuk yang khusus berenang. Jadi orang tua dewasa ataupun misalkan anak-anak yang tidak bisa berenang juga namanya terapi itu bisa dilakukan. Caranya seperti apa? Setiap tubuh, setiap anak, setiap orang dewasa itu perlu penanganan yang memang, oh ini cocoknya di sini. Kalau misalkan cederanya di tangan, berarti kan kita fokusnya di tangan gitu. Cedera di kaki, kita fokusnya di kaki. Nah begitu juga anak-anak teman-teman nih, kalau misalkan mau masukin ke hidroterapi, nggak usah takut kalau misalkan anaknya, dan anak saya emang nggak bisa berenang. Kita nggak usah takut seperti itu, kita masukin aja, kita percayakan kepada coachnya, terus dilihat nanti hasilnya, tunggu setelah 3 bulan. Kalau di luar negeri ya, kalau misalkan kok kasus-kasus yang kayak mau kita hidroterapi itu biasanya punya jenis kolam yang beda gitu. Jadi ada kolam khusus yang memang didesain untuk pasien-pasien yang memang ingin mengikuti program hidroterapi. Tentunya itu untuk kesehatan dan keselamatan pasien ya. Jadi si kolamnya itu biasanya lebih kecil daripada kolam-kolam standar yang memang biasa dibuat. Terus si rangkanya juga dia pakai fiberglass atau misalkan kayak baja tahan karat kayak gitu. Terus di peralatan bawahnya juga ada rel pengamannya. Terus di tepiannya juga ada genggaman yang emang buat digenggam gitu. Jadi kolam terapi air hangat juga biasanya ada termostatnya gitu untuk membantu mengendalikan suhu air. Tapi berhubung kalau babang kan hanya untuk mengencangkan si otot-ototnya yang belakang yang memang kurang kuat, jadi cukup di kolam biasa juga nggak apa-apa, yang penting ada air hangatnya gitu. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan bermanfaat buat teman-teman dan buat ibu-ibu yang ingin melakukan hidroterapi buat anaknya. Nggak usah takut, nggak usah risau, kita jalanin aja prosesnya. Semoga anak-anak kita selalu dalam lindungan Allah, selalu sehat, orang tuanya makin hebat, makin pintar, banyak belajar. Sekian sharing dari saya. Terima kasih juga buat teman-teman yang udah nontonin video aku sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.